Di Indonesia itu belum ada BKR, belum. BKR kan tanggal 23 Agustus. Ini tanggal 19 Agustus sampai tanggal 19 sampai tanggal 20. Artinya belum ada BKR, belum dibentuk. Tuh, jadi masih ada pemuda aja dah, pemuda pejuang lah istilahnya ya. Laskar gitu ya? Ya masalah pemuda pejuang Indonesia itu pemuda dan pemudi bertekad untuk menyerang asrama-asrama Jepang sebelum tentara sekutu datang. Nanti kalau tentara sekutu datang, maka masih bisa dibantu sama tentara sekutu itu Jepang ya. Makanya mumpung dia tentara sekutu belum mendarat, diduluin tuh asrama-asrama. Bapak pernah ikut nyerang markas Jepang? Iya, asrama-asrama Jepang itu diserang dari Jakarta, serang-serangin semua. Wah, kalau karena artinya kita banget senjata belum punya. Paling golok, bambu runcing, paling gua pedang sawah, paling gua tombak, apa aja seadanya ya. Ya kalau tentara Jepang mah memang tentara utuh. Angkatan perangnya masih utuh, senjata angkatan perangnya masih lengkap. Lah kita nyerang dia lah habis, kita didrill sama dia. Lah puluhan ribu yang mati pemuda kita. Kalau Pak Edi pernah ikut nyerang tentara markas Jepang di mana? Di Jakarta, di Tangerang ikut. Bapak di Tangerang ikut? Ngikut di Tangerang juga, ngikut di mana-mana pokoknya ngikut dah. Terus sampai akhirnya tapi pernah tentara pejuang-pejuang pemuda kita mah ribuan banyaknya. Pada masa itu padahal mah kita digaji enggak, dikasih sumbangan enggak, dikasih makan enggak, tapi hanya bertekad bulat aja kita artinya ingin merdeka ya, cita-citanya. Jadi hanya itu aja semangatnya. Wah, biarpun banyak yang mati, tapi yang saking kita banyak yakin pemuda kita ribuan, akhirnya asrama Jepang itu juga tumbang juga, udah dibantai di Jepang tuh, dibacok-bacokin udah. Ya udah gudang senjatanya diambil. Nah, itulah kita bisa punya modal untuk bakal perang melawan sekutu dari hasil senjata-senjata yang boleh ngerampas di asrama Jepang tadi. Kalau kita umpamanya nggak begitu, mana kuat ngelawan tentara sekutu yang senjatanya hebat. Ya itu jadi kita menggunakan senjata Jepang itu yang brand namanya Kraben yang isinya hovernya cuma 6 biji pelurunya, magasinnya cuma 6 biji yang dikokang itu. Kokang jeger itu masih senjata Jepang itu Kraben. Ya, tapi alhamdulillah juga dibantu oleh bekas-bekas seho kita ini. Bekas-bekas seho kan kita udah berpengalaman pendidikan latihan dasar militer Jepang kan lama juga, dari tahun 43 sampai 45 kan tuh latihan Jepang udah ngerti. Udah bisa nyetir mobil, udah bisa menjalankan mobil panser, udah bisa menggunakan meriam, udah bisa menggunakan segala sedapan angkatan perang Jepang tuh udah bisa dipakai, kita udah bisa, udah ngerti. Nah itu untungnya kita ini bisa menang melawan tentara sekutu karena juga dibantu oleh bekas-bekas Heho itu sama Peta. Peta kan pembela tanah air tuh yang bajunya hijau. Kalau Heho kan bajunya kayak begini nih, coklat kerahnya putih ya. Kalau kita tidak ada bekas tentara Heho dan tidak ada bekas tentara Peta, belum tentu bisa menang perang sama ini. Waktu kita di Bogor kan kita daftar Heho-nya kan di Jakarta. Oh, daftar Heho-nya Bapak di Jakarta? Di Jakarta. Dapat tugasnya? Di se-Indonesia. Aduh tuh. Oh gitu? Oh ya putar-putar. Bapak ditugasin di sini gitu? Ya kembali lagi nanti ditugaskan akhirnya ke Jakarta di Senen itu. di Senen, di Jiung. Jiung, nah itu ada yang disebut asrama penggorengan itu. Nah itu di situ kan asrama Jepang itu yang paling gede itu di situ saya ada. Ya ditaruh di situ udah dioper ke Cimahi, ke Cianjur, ke Bandung, sampai ke luar Jawa, ke Jawa, ke Padang, udah akhir baliknya ke sini lagi aja. Sampai akhirnya di situ di Jakarta itu sampai tahun 45. Begitu tanggal 15 Agustus, tanggal 19 Agustus tahun 45, kita tentara Heho tuh, Peta Heho dibubarkan. Tanggal 20, 21, 20, 23 pemerintah mengadakan pengumuman mendirikan barisan BKR. BKR itu Barisan Keamanan Rakyat. Nah,
di situ ada himbauan daripada, artinya kalau kita pimpinan pemuda kita, bahwa kita itu yang bekas tentara Jepang maupun PETA maupun HEHO harus ikut, artinya mendaftarkan diri menjadi anggota PKR. Kalau memang tidak mau, ditembak mati. Bekas tentara Jepang itu semuanya HEHO PETA. Jadi kalau memang artinya bersedia, harus langsung mendaftarkan menjadi anggota PKR. Nah, saya mendaftarkan buru-buru menjadi anggota PKR di Jalan Cilacap 5 tuh, dipimpin oleh Mupraydi Mukmin. Nah, itu bekas-bekas HEHO tuh pada daftar semua di situ. Lah kita karena kita mau udah pengalaman perang latihan dasar militer Jepang, lah mau nggak mau kita diangkat jadi komandan regu. Oh gitu, ya, Pak. megang barisan, kita megang anak buah. Ya, saya satu regu tuh 30 saya megang anak buah. Saya jadi komandan regu 2 tuh waktu itu di BKR. Tanggal 23 Agustus udah dibentuk BKR. Udah semua pada masuk BKR di mana-mana juga. Agustus begitu bulan September tanggal 15 tentara sekutu mendarat di Tanjung Priok. Ya, dipimpin oleh South Asia daripada Inggris. Oh, dia ya pimpinan tentu yang memimpin mendaratkan tentara sekutu di Tanjung Priok, terdiri daripada Inggris, Perancis, Selandia Baru, Australia, Gurkha. Gurkha itu ada 2, ada Gurkha Kok, ada Gurkha Sikh. Kalau Gurkha Kok yang pakai jeger itu bal-balnya, terus Gurkha Sikh bal-balnya biasa aja. Terus yang ketiga tentara India Muslim yang pakai baretnya hitam miring tuh. Jadi 3 tuh, dan tentara India aja ada 3. Gurkha Kok, Gurkha Sikh, India Muslim yang pakai baret. Ditambah lagi tentara Belanda yang ikut bersama-sama ngegonceng sama ini. Nanti kita dikeroyok tentara ya, sekutu. Nah, kalau tentara sekutu mah maksud oleh PBB diperintahkan untuk datang kemari untuk mengamankan tentara-tentara Belanda yang ditawan Jepang. Waktu Jepang berkuasa di sini. Interniran tuh ya. Kalau tentara sekutu tuh ditugaskannya. Kalau Belanda datang kembali bukan, dia bermaksud ingin kembali menjajah, bercokol, menguasai Indonesia lagi. Nah, di tentara sekutu dipengaruhi oleh tentara Belanda. Sekarang mah interniran urusan saya, kata Belanda. Gitu. Sekarang mah daripada kita diselamatkan interniran, udah kita rekrut aja, kita senjatai, kata Belanda. Interniran bekas tawanan Jepang tuh disenjatai oleh Belanda. Terus bekerja sama dengan Soto, suruh berangin kita. Lah jadi kita dikurutukin oleh Belanda bekas interniran, oleh Belanda yang baru manjat, baru naik, mendarat, belum tentara sekutu, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Australia. Lah kita di 8 negara kita dikurutukin. Kita cuma hanya TRI doang, bukan TRI, itu baru-baru BKR. Nah, kira-kira tanggal 5 Oktober pada habis September, Oktober. Nah, sebulan baru Indonesia mendirikan tentara TKR, dari BKR TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, kan tadinya Belanda kan tidak mengakui Indonesia punya tentara. Yang ada cuman ekstremis, adalah garong, pengacau, bangsa rampung, gitu ya kata dia. Jadi dia tidak punya tentara. Maka pada tanggal 5 Oktober terus resmi mendirikan tentara yang nama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dia bingung bahwa Indonesia mendirikan tentara. Nah, Belanda. Nah, dari mulai September, Oktober, November perang terus di Jakarta tuh, nggak berhenti-berhentinya siang dan malam dengan tentara sekutu. Wah, ramai. Kewalahan dah Belanda tuh, biarpun dia banyak itunya, biar dia banyak sekutunya ya, terpaksa tuh Jenderal Pertahanan Tentara Sekutu lapor protes kepada pemerintah Republik Indonesia supaya tentara-tentara Republik Indonesia yang ada di wilayah Jakarta tidak boleh ada di Jakarta, tidak boleh ada di kota, keluar dari kota Jakarta. Ada yang ke Serpong, ada yang ke Banten, ada yang ke Cibuci, ada yang ke sini.
Ada yang ke Bekasi. Bekasi, di bawahnya Pak Mupreni. Nah, kalau yang ke Bekasi adalah Mupreni Mukmin, Sambas, Ahmadi, Lukas. Tuh, yang 4 orang itu. Jenderal Ahmadi, Jenderal Lukas Gustaro, Jenderal Jabas Atmadinata sama Jenderal Ahmadi. Itu yang datang ke sini. Nah, jadi kalau Jenderal Sambas pronnya di sono, di Cakung tuh. Kali Cakung itu pron itu tuh. Pronnya Pak Sambas. Kalau Pak Mupreni Mukmin, pronnya di sini, di Keranji. Kalau Bapak Ahmadi, pronnya di sono, Cibarusa. Bapak Ahmadi. Bapak Ahmadi, Jenderal Ahmadi di Cibarusa. Kalau Pak Lukas Gustario di situ, di Slender, Kampung Malaka. Tuh pronnya di situ tuh Pak Lukas. Tuh. Kalau Pak Lukas, Pak Ahmadi ya. Terus Pak Sambas di sini nih. Di proyek di sini di stasiun kereta api Bekasi. Di situ itunya. Ke markasnya? Markasnya itu. Tapi arahnya dia pertahanannya sampai Kali Cakung. Kalau di Kali Cakung mah itu disebutnya pron. Iya, pronnya. Pertahanannya. Kali Cakung. Tapi kalau markasnya di sini. Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi tuh, gitu. Itu di stasiunnya apa? Di rumah penduduk, Pak? Hah? Di stasiunnya markasnya apa di rumah penduduk? Di belakang stasiun itu dulu ada gedung, gedung papak itu buat asrama dulu ada, tapi kan dibongkar ya. Dulu ada di situ. Nah, di yang situ. sekarang jadi apartemen kali ya, yang dibongkar jadi parkiran. Di situ. Pas saya jaganya di situ. Pokoknya di situ. Iya, saya kan udah jadi TRI, udah dari mulai BKR, TKR, saya TRI. Ikut perang kemerdekaan kenapa sih, Bang? Ya. Ikut perang kemerdekaan alasannya? Maksudnya? Alasannya ikut kemerdekaan. Oh, begini. Jadi bergabung jadi tentara. Kalau saya mah begini, asalnya mah dari sekolah. Kan sekolah Belanda. Sakal School di Bogor. Begitu tahun 42 Jepang mendarat, kan sekolah Jepang tuh sekolah Belanda kan ditutup oleh Jepang karena Jepang turun. Akhirnya kira-kira Jepang sudah ada 3 bulan menduduki Indonesia, kan dibuka lagi itu sekolah. Kita dipanggil lagi, tapi udah lain persepsi. Yang tadinya sekolah Belanda yang Sakal School menjadi sekolah Nihongo Gakko. Nah, meneruskan saya 1 tahun dari 42 sempat bertiga sampai kelas 3. Begitu tamat langsung direkrut menjadi tentara Jepang, jadi Heho. Jadi tentara Heho tahun tanggal 19 Agustus 45 tentara Heho, tentara Jepang dibubarkan. Kemudian direkrut menjadi tentara, menjadi BKR. Nah, itu. Jepang jadi bela Republik apa? Ya kan artinya kalau tidak kita masuk ke tentara BKR, bekas-bekas antara Jepang habis disikat, dibunuh semua oleh pemuda kita. Poinnya gini, dianggap kan Jepang itu kejam. Iya. Kejam. Jadi ini bagian dari Jepang gitu loh. Karena artinya kan waktu pemuda dan pemudi kita menyerang asrama Jepang sebelum tentara sekutu datang kan di drill puluhan ribu yang mati pemuda dan pemudi Indonesia oleh Jepang. Maka kita itu diancam. Bekas tentara Jepang, Heho maupun Peta, kalau tidak bergabung menjadi anggota BKR, akan dibunuh. Ya terpaksa kita kan masuk anggota anggota BKR. Jadi ininya di badge-nya juga dulu mah kain putih ditulis pakai cat hitam. Badge-nya dulu BKR, TKR. Iya. Bukan main itu pertempuran Bogor itu 1 hari 7 malam itu. Wah, saya daripada Semarang dong. Iya, begitu udah selesai ya 7 hari 7 malam baru berhenti. Kita lihat, wah, tapi artinya itu udah jadi abu, ya itu gedung-gedung yang bertingkat udah jadi abu semua. Tapi itu lihat tentara Belanda yang ada di Enterian kok nggak ada, ya pada kemana ya? Bangkainya juga nggak ada dicari. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Padahal kan itu mungkin itu pintu begitu perang, begitu diangkut kali yang mati itu. Langsung diseret. Oh, jadi yang perang-perang yang ngangkut mayat gitu ya. Kita mau perang kan nggak mau ya perang terus. Itu mah yang ngangkut mayat mah yang mana? Makanya begitu berhenti perang tuh nggak ada bangkai. Bersih aja. Padahal mah puluhan ribu yang mati itu di situ tentara Belanda, kota Paris itu. Iya, tapi bagainya nggak ada. Tuh aneh tak itu. Nah, udah aman, udah 7 hari 7 malam.
Saya kan apa namanya bertugasnya di asrama kan di Gamenteng sama Bapak Toha sama Bapak Anwar, itu aja komandan PKR-nya Pak Toha, Pak Anwar. Saya di situ di Gang Menteng ya. Ada operasi blokade gabungan Gurkha, Gurkha Sik, Inggris, Belanda ya. Jepang juga ikut itu. Memang udah di bawah ini. Dari mereka ya. Di bawah naungan Inggris. Inggris udah kalah perang ya. Rata-rata kalau supir mobilnya itu ada Gurkha yang bubal tuh. Itu cara blokade itu begini. Misalnya ini kampung Gang Menteng ya. Kan kampung Gang Menteng itu gangnya ada berapa? Misalnya ada 4, gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 gitu ya. Itu udah dijaga di depan tuh. Gang 1 ada, gang 2 ada, gang 3 ada, gang 4, gang 5 sampai gang udah dijaga semua sama tentara Jepang, sama tentara Belanda loh. Nanti yang masuk ke dalam, yang masuk ke kampung. Yang masuk kampung misalnya 100 orang, yang jaga di luar tuh tiap-tiap gang ada. Takut nanti ada orang lari keluar kan udah ada jaga di gang tuh. Pintar deh caranya. Nah kita ketangkap di situ, lagi sedang di masjid saya itu. Apa ini ketangkap? Ketangkap sedang tiduran di masjid. Kamu ekstremis ya katanya. Siang tidur, malam kamu katanya berontak katanya. Wah ya kita banyak yang ketangkap, saya ada 4 orang saya, si Injam, si Rojak, saya, si Injam, si Rojak Arlayan, 4 orang kena. Itu sama tentara Inggris. Sama tentara Gurkha dibawa. Dibawa. Seret Tiger ke mobil. Ya itu dibawanya ke Ciledug, saya ke asrama Belanda Ciledug tuh yang dekat rumah sakit gila. Iya. Oh di situ saya dibawanya, ditahan 3 hari. Udah begitu, ya ekstremis. Nee meneer, ik ben niet ekstremis meneer. Ik ben oranje trader. Kita ngomong Belanda ya. Ya Holland spreken, ya ik ben Holland spreken meneer. Oh, je bent Indonesia? Ya, ik ben Indonesia. Je bent Holland? Nee, ik Indonesia. Kamu orang Belanda? Bukan, saya orang Indonesia. Ya, Holland spreken, kenapa kamu ngomong Belanda katanya? Ya, ik ben Holland spreken gitu ya. Kita bilang bahasa Belanda gitu ya. Terus ngomong, pertama ditanya sama Mr. Leo tuh. Belanda juga tuh, Toto ya. Oh, yang paling kejam tentara itu, Rambing tuh orang Tapanuli kali ya, Rambing itu. Wah, saya diangkat ke depan kayak itu dulu kita masih kecil diangkat sama dia angkat gabung gitu, diginiin sama tentara. Si Rambing itu. Rimba Rambing itu namanya. Rambing diangkat. Tapi dia kenil ya berarti ya? Ya kenil mungkin itu diangkat gitu. Kamu ya apa namanya ekstremis, kamu rampok, kamu adalah apa namanya. Wah udah macamnya pengkhianat bangsa pokoknya macam-macam dah. Bukan, saya adalah pedagang, saya pedagang jeruk. Ini aja, rumah saya tuh di situ di Pasar Anyar, gitu. Saya bukan ekstremis, saya bukan rampok. Saya begitu ya. Wah diangkat gitu, betul pistol dia, gede-gedein ke sini. Nah gitu, diangkat dilemparin, jatuh kita tengkurap udah dah. Ya kita bilang bukan tentara, saya adalah pedagang gitu ya, pedagang jeruk gitu ya. Nah udah ada ceritanya. Gaji lagi, Mister apa namanya, itu udah 3 orang sih. Itu pertama Mister Leo, Mister Rambing, Mister itu 3 orang tuh yang galak-galak tuh, yang tentara-tentara yang dari kita itu. Justru dari yang bangsa kita ya? Iya gitu. Yang kenil berarti yang galak. Kenil itu. Udah begitu, ketiganya tuh udah 3 hari periksa lagi sama Mister Leo lagi, yang Belanda tuh. Come here. Ya Eddie, ya ik ben Eddie meneer. Waar je huis? Di mana rumahmu gitu ya. Men huis daar van Pasar Anyar. Oh, ya hebben moeder en vader, kamu punya ibu bapak? Punya. Ya, ik heb meneer. Mother and father daar van Pasar Anyar. Oh ya. Terus, buat saya diperiksa loh. Kartu-kartu. Ada surat di kartu sekolah. Kalau kita kan masih sekolah gitu ya. Sekolah ini, bekas sekolah Belanda tuh ya. Bekas sekolah Belanda. Dia bilang, wah, dia pengen school card-nya, ya kartu sekolah gitu. Oh, dia pengen school, ya Holland spreken, ya. Oh ya, sekolah, kamu anak sekolah, iya gitu. Jadi besok, morgen, ya mag
Narhes dan Yer Muda, besok kamu boleh pulang ke rumah orang tuamu. Oh, kata, natuurlijk meneer, sugo kita ya. Natuurlijk meneer, ya natuurlijk. Ya mas, Narhes dan Yer Vader en Moeder. Oh, Kembali. Mother and Moeder, kata si Father and Moeder, pulang ibu bapak ya. Maar ik obrahan meneer. Wat obrahan sakrit, lopen sakrit, surat jalan. Maar van de straat veel of the Holland soldaten. Di jalan banyak tentara Belanda. Oh iya dibikinin surat jalan. Lah kita bebas begitu pulangnya, asal ada tentara Belanda aja ujung ini lewat. Ya kita dianggap anak sekolah. Iya, aman ya. Aman gitu. Yang teman-teman saya banyak yang di itu ya. Banyak yang disetrum, yang digedik, yang ditonjok sama senapan. Wah, udah banyak yang meninggal. Tapi kita alhamdulillah, karena berkat kita sekolah Belanda tadinya, sekolah sakal sekolah kan sekolah Belanda. Kita kan bisa ngomong Belanda ya. Iya. Wah, Untungannya di situ, ya, iya itu berkah juga itu. Kebetulan kartu sekolah ada lagi di kantong. Wah, jadi itu dikeluarin saya itu. Padahal kita tentara ya. Berarti teman-teman engkong yang lain itu nggak selamat dong? Wah. Yang dari kan engkong 4 orang Pokoknya ditangkap. yang 4 orang mah jam hari. Yang ketiga itu yang 3 lain. lain meninggal out. Di tahanan meninggal. Out udah meninggal pan. Karena dia mungkin nggak bisa bahasa Belanda ya. Enggak, karena Dia dia nggak bukan ada kartu. dari rakyat biasa. Kartu sekolah nggak ada. Bukan dari sekolahan, bukan. Kalau kita mah kan anak sekolahan, benar nggak? Dari apa disebutnya tentara pelajar. Iya, makanya kebanyakan yang jadi tentara itu dari tentara pelajar. Dari sekolah kedokteran tinggi, dari universitas, artinya Universitas Indonesia. Oh, itu yang angkatan-angkatan yang tentara pelajar itulah. Yang pertama. Yang sekarang pada jadi jenderal itu. Masuk Pak Arisadewo ya, Pak. Iya, Arisadewo meninggal kemarin tuh Arisadewo. Itu kan juga dulu lulusan sekolah kedokteran. Iya itu. Pak Arisadewo, Pak. Arisadewo itu. Nah, begitulah. Jadi zaman dulu, pokoknya kalau tentara zaman dulu udah pasti bisa ngomong Belanda. Sebab sekolahnya kalau Belanda dulu. Iya. Sekolahnya. Kata dia. Kalau sakit sekolah. Ada nggak kata-kata nasihat buat kita ini Kohen? Bagaimana? Ada nasihat buat kita nggak buat yang muda? Kesan orang gitu loh. Nasihat begini. Sekarang motonya aja, moto veteran ya. Moto pejuang ya. Nah, itu direkam tuh kalau bisa tuh. Direkam ya. Kami veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengusir lawan, penghimpun kawan, pejuang 45. Kami veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia adalah prajurit inti Angkatan Revolusi, pantang menyerah kepada penjajah dan pembela proklamasi. Kami veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia bertekad bulat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus berkewajiban menjaga keutuhan persatuan. Karena negara Republik Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa, agama, budaya yang berbeda. Namun tujuan sama ialah satu bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian kami veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh generasi penerus bangsa Indonesia, tiada harta yang dapat kami wariskan, hanya semangat juanglah yang kami titipkan. Pertahankanlah negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu himbauan untuk anak muda, ya, generasi penerus.